Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk presentasi kelompok 5 yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Ideologi Negara. Pada video ini ada 5 pokok pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, menjadi penuntun yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia pada tujuan awalnya. Yang kedua, alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu karena ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila seperti jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sebagainya. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem ideologi negara. Pertama, sumber historis Pancasila. Hal ini dimulai pada saat sidang BPUPKI pertama. Sebuah masalah muncul ketika membahas tentang calon rumusan terhadap dasar negara Indonesia yang dimana akan dibentuk. Kemudian pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyebutkan rumusan dasar yang dimiliki oleh Indonesia yang dikenal dengan Pancasila atau 5 dasar pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Indonesia memerdekakan diri pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, kemudian dinyatakan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya terdapat 5 prinsip yang dikenal dengan Pancasila. Kedua, sumber sosiologis Pancasila. Karena Indonesia adalah sebuah bentuk dari negara yang sangatlah luas dan terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan lebih dari 300 suku bangsa yang terdiri atas 17.000 pulau di dalamnya, menjadi Indonesia sebuah negara yang besar dengan kebudayaan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah ideologi pemersatu dari seluruh keragaman yang ada di Indonesia. Ketiga, sumber politis Pancasila. Pancasila menjadi sebuah bentuk pedoman di dalam melaksanakan pemerintahan yang ada di Indonesia, sehingga menjadi sebuah sumber dari hukum yang mengatur di Indonesia itu sendiri. Yang keempat, argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno adalah termasuk seorang perumus, bahkan penggali, dan pemberi nama dasar negara. Dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Argumen tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada era globalisasi ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang berstandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara.
Esensi Pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, ekstrak dan konsentrat. Dari segala sesuatu disebut esensi tergantung dalam konteks dan penggunaannya. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu 1. Agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. 2. Dan agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan. Dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Sekianlah presentasi kelompok 5 berupa video singkat ini. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan dalam penyampaian video ini, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.